Halo semua, pada video kali ini kita akan bahas ya satu saham Petro yang ada beberapa orang yang request ya untuk membahas satu saham ini. Kita akan coba bahas ya dari sisi technical analysis. Saya akan coba bahas objektif mungkin seperti itu. Bagaimana targetnya ke depan dan apakah saham ini masih bisa naik lagi ya. Langsung aja kita coba cek dari time frame weekly ya. Di sini akan saya gambarkan sebuah garis horizontal ke samping ya. Area 7000 ini merupakan area supply yang kuat ya, karena kalau kita lihat secara body candle dari weekly itu menutup di 7000 ya. Saya tidak akan includekan atau masukkan wick yang di atas ini ya, atau ekor yang di atas ini sebagai area resistennya ya. Saya akan ambil close bodinya ya, karena di 2 minggu atau 2 candle ini ya, penutupan dari 2 minggu ini dia close di 7000 seperti itu, tidak bermain di atas 7000. Jadi kita bisa katakan 7000 merupakan area resisten yang kuat. Dan apabila kita lihat di daily, sebenarnya area ketika dia naik dari atas 7000 ini seperti fake out di atas ya. Jadi dia sempat close di atas 7000 di tanggal 7 Desember, lalu dia di-reject lagi turun ke bawah seperti itu. Jadi bisa kita consider sebagai area fake out-nya seperti itu. Lalu kalau kita lihat di daily, sebenarnya menurut saya Petro ini cukup menarik ya waktu itu untuk dipantau, karena memiliki area gap yang belum ditutup ya. Dan saya targetkan untuk Petro ini untuk menutup area gap-nya dulu ya, mungkin sebelum bisa rally lagi. Dan uniknya di area gap ini juga ada namanya resistance becoming support ya. Itu jadi ketika dua area resisten ini tidak berhasil ditembus ya, dan dia fake out ke bawah, lalu tiba-tiba ada sebuah candle ya daily yang bisa close di atasnya dengan volume yang, kalau kita lihat, dengan volume yang cukup masif ya dibandingkan dua candle sebelumnya di sini ya. Ketika dia close di sini di atas dari resisten ini, kita bisa lihat secara volume dia tidak ada spike di atas ya. Bahkan di sini pun kita lihat tidak ada spike juga di atas. Tapi ketika dia close di tanggal 6 Desember, kita bisa lihat ada spike volume ya yang lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Maka kita bisa katakan breakout dari tanggal 6 Desember ini merupakan breakout yang valid seperti itu. Dan target penurunannya sebenarnya ada di closing gap ya, ada di 5250. Itu merupakan area buy ideal yang sangat baik ya. Tapi setelah saya follow up, ternyata di hari Jumat kemarin itu dia tidak pullback ke bawah lagi ya, malah adanya retracement atau naik ke atas ya, membentuk bullish engulfing di sini ya. Kita bisa lihat di hari Jumat itu membentuk bullish engulfing. So saya pikir ini cukup menarik ya untuk kita pantau ya apabila kita ingin melakukan trade di saham Petro ini ya, dengan sebenarnya dengan batasan resiko ya paling benar di bawah area gap ya. Gapnya ketika gap ini dia jebol dari bawah gap, maka kita bisa asumsikan bahwa Petro ini mungkin akan koreksi lebih dalam seperti itu. Untuk targetnya sendiri di mana ya? Untuk target sebenarnya saya coba tarik ya secara Fibonacci dari high ke low ya. Di sini kita punya satu area 1272 yang sudah dicapai sebenarnya ya. Dan mungkin target akhir bisa kita masukkan di 9700. Ini target yang menurut saya cukup jauh ya. Tapi kalau kita lihat secara daily time frame, ini cukup ya, target maksimal ya bisa lah kalau dicapai untuk mungkin jangka menengah ya, karena tidak ada yang mustahil ya saham-saham seperti ini untuk naik tinggi digoreng seperti itu, karena secara bandar juga bandarnya bandar lokal ya, bukan bandar institusi asing kan untuk Petro ini. Jadi menurut saya cukup make sense ya, dengan area stop loss cukup dijaga bagi Anda yang suka dengan saham-saham seperti ini. Stop loss-nya biasanya cukup dalam ya, sekitar 17-20% seperti itu. Bisa disesuaikan dengan money management, dan apakah sesuai dengan trading style kalian bisa coba disesuaikan sendiri. Untuk target sebenarnya saya bisa infokan maksimal ada di 9700 seperti itu. Jadi itu saja yang ingin saya infokan.
apabila Petro ini jebol dari area 5.200, bisa besar kemungkinan ya Petro ini akan masuk dalam major koreksi ya. Mungkin bisa jebol atau kembali lagi koreksi mungkin sampai di area 4.000-an seperti itu. Itu menjadi area target yang akan dituju untuk Petro ya, apabila area 5.200 ini berhasil dijebol. Apabila tidak dijebol, kita bisa lihat untuk jangka menengah mungkin area 9.700 bisa dipantau. Ada dua area yang sudah saya infokan, bisa dipantau sendiri untuk perkembangan selanjutnya dari Petro. Thank you yang sudah tonton video ini sampai habis, dan good luck.